Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Sari Fitrah, MPD, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan materi kesehatan mental, yaitu tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Nah, sebelum itu, uh, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Alifa Nur Aida, ada Neng Cucu Fatimah, dan saya sendiri, Estiqomah Masali. Saya di sini akan menjadi seorang moderator yang akan memoderasi jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baik, materi yang akan kita bahas, materi-materi yang akan kita bahas yaitu tentang ada fungsi agama, pendapat para ahli tentang peran agama bagi kesehatan mental dalam Al-Quran, pengaruh agama terhadap kesehatan mental, peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama, ada implikasi peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama, dan implikasi kesehatan mental terhadap agama dalam bimbingan konseling. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yang akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja untuk detailnya, kita simak sama-sama, teman-teman. Nah, di sini tuh ada fungsi agama. Fungsi agama di sini yaitu manusia ini tuh merupakan makhluk yang beragama atau yang beragam, yaitu homo religius. Nah, manusia ini memiliki rasa keagamaan dan mampu untuk memahami dan mengamalkan nilai agama itu sendiri. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti pembinaan, pengembangan nilai yang sehat. Nah, dalam pengembangan nilai yang sehat, agama ini tuh memiliki potensi untuk memberikan manfaat kesehatan mental bagi seseorang. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi agama. Yang pertama yaitu memelihara fitrah. Memelihara fitrah di sini yaitu manusia lahir dalam keadaan suci, bersih, bebas dari dosa dan noda. Manusia memiliki hawa nafsu dan setan senantiasa menggoda manusia dari kebenaran dan menyerumuskan dalam perbuatan dosa. Nah, fitrah di sini ialah kecenderungan alami manusia untuk mencari dan mengenal Sang Pencipta, serta untuk melakukan tindakan baik atau benarnya. Melakukan tindakan baik atau benarnya itu yang dimaksudkan di sini, yaitu melakukan hal yang memang baik untuk dirinya dan memang tidak baik untuk dirinya. Seperti itu, teman-teman. Untuk melawan hawa nafsunya, manusia harus bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Nah, terus ada memelihara jiwa. Memelihara jiwa di sini yaitu dalam memelihara jiwa manusia, agama melarang manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam memelihara jiwa manusia ini, sempat tadi disebutkan yaitu dilarang melakukan penganiayaan, penyiksaan, bahkan itu tuh dalam tindak kekerasan terhadap orang lain, dalam diri kita sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun memelihara jiwa di sini tuh bisa merujuk pada berbagai hal, tergantung dalam konteksnya tuh seperti apa, teman-teman. Nah, namun secara umumnya memelihara jiwa berarti merawat dan menjaga kesehatan diri sendiri, mental seseorang agar terlihat seimbang dan sehat.
gitu. Nah, terus ada memelihara akal. Memelihara akal di sini yaitu manusia diberikan karunia oleh Allah berupa akal. Dengan akalnya, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, serta dapat mengembangkan ilmu, teknologi, dan kebudayaan. Nah, memelihara akal di sini yaitu agama memberikan petunjuk kepada manusia untuk dapat memelihara akalnya dengan mensyukuri nikmat akal serta bagaimana cara memanfaatkannya untuk berpikir. Memelihara akal atau menjaga kecerdasan ialah hal yang sangat penting, teman-teman, untuk menjaga kesehatan otak dan kognisi seseorang. Terus, yang terakhir yaitu memelihara akal. Memelihara akal, maaf teman-teman, memelihara keturunan. Nah, memelihara keturunan ini tuh yaitu agama mengajarkan manusia cara memelihara keturunan. Norma agama untuk memelihara keturunan ialah dengan pernikahan. Tujuan pernikahan ialah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, sempat dijelaskan di sini yaitu dengan memelihara keturunan, yaitu salah satunya dengan tujuan menikah. Karena suatu pasangan suami istri akan mendapatkan sebuah keturunan bila ia sudah melakukan sebuah, hubungan, badan yang tempat kita pasti tahu ya teman-teman, kayak kita tuh, pastinya akan diberikan sebuah keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eee terus, di sini tuh yaitu, sakinah. Sakinah itu tuh tentram atau nyaman, mawadah yaitu cinta, kasih, dan rohmah yaitu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ini pada dasarnya manusia harus belajar bagaimana cara proses mengasuh, mendidik, dan membimbing agar tumbuh menjadi individu yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Pasti kita, notabene kita itu adalah salah satu calon konselor, ataupun guru BK, bukan hal yang awam pasti ya dengan cara pengasuhan anak, kayak gitu pasti kita juga dari semester 1 udah belajar ya kayak di pelajaran, landasan BK gitu kan, cara pengasuhan anak seperti apa, yang baik seperti apa, mendidik dan membimbing itu tuh sudah dipelajari. Bukan hal yang awam lah bagi kita, bagi calon-calon konselor gitu kan, tentang hal yang seperti ini. Tapi sedikitnya lah kita tuh kayak mengerti dan paham harus seperti apa dan tindakannya tuh harus seperti apa, gitu teman-teman. Nah, next, nah di sini ada, pendapat para ahli terkait pendapat para ahli terkait, agama itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut Zakaria Darajat yang mengemukakan bahwa agama berperan sebagai penyembuhan terapi bagi gangguan jiwa. Hendaklah manusia percaya kepada Tuhan dan hidup mengamalkan ajaran Islam. Nah, jadi Zakia Derajat ini tuh pada tahun 1982-an, apabila manusia ingin terhindar dari kegelisahan, kecemasan, dan ketegangan jiwa serta ingin hidup tenang, tentram, bahagia, dan dapat membahagiakan orang lain, maka hendaklah manusia percaya kepada Tuhan, kepada pada Tuhan dan hidup mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Agama, bukanlah dogma. Dogma yang dimaksud di sini tuh yaitu hal yang diyakini atau hal yang dipercayai oleh sekelompok atau suatu golongan organisasi. Nah, jadi dianggap sebagai kebenaran ilahi, dan tidak boleh diragukan kembali. Nah, terus kalau menurut, Muhammad Zuryana pada tahun 1977. Nah, menurut menurut beliau, agama itu sangat berperan penting dalam proses penyesuaian diri. Agama merupakan faktor penting dalam memelihara kesehatan mental dan mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan jiwa lainnya, serta dapat memberikan suasana damai dan tentram.
Nah, terus, ada menurut William James, menurut beliau, yaitu beriman kepada Tuhan merupakan terapi terbaik, bagi keresahan, salah satu kekuatan yang tidak boleh tidak ada. Suatu ikatan antara kita dan Tuhan yang tidak terputus, individu yang keimanannya mendalam. Nah, ini menurut siapa? Carl, Zhang Zhang ya kalau nggak salah. Nah, menurut beliau yaitu dia menurut beliau ini jadi menurut beliau ini, dia tuh, menceritakan bahwa telah mengadakan sesi konseling, dengan orang-orang dari berbagai bangsa dan telah, banyak menyembuhkan pasiennya. Tidak dapat dikatakan seorang pasien pun di antara pasien yang berada pada usia 35 tahun, yang masalah pokoknya bukan kebutuhan akan wawasan agama tentang kehidupan. Dapat dikatakan bahwa masing-masing mereka telah menjadi sasaran penyakit sebab mereka telah kehilangan sesuatu yang telah diberikan oleh agama di setiap masanya, gitu. Nah, kalau menurut Harry Links, ia tuh mengemukakan bahwa seseorang yang religius dan sering mendatangi tempat ibadah akan memiliki kepribadian yang lebih kuat baik daripada individu lain yang tidak beragama yang sama sekali tidak pernah menjalankan agama itu sendiri atau menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan, keyakinan mereka. Nah, terus menurut Brill, menurut ia adalah, individu yang memang benar-benar religius tidak akan menderita sakit jiwa. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan, pendapat, dari para ahli yang tadi sempat bukan saya jelas, sempat tadi saya bacakan sedikit, mmm, dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran atau pengaruh yang sangat penting terhadap kesehatan mental individu. Dapat dikatakan bahwa individu akan mencapai mental yang sehat apabila taat melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, sesuai dengan, keyakinan mereka masing-masing. Mmm, nah, di sini ada kesehatan mental dalam, Al-Quran. Nah, di sini tuh ada kesehatan mental, dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada surat At-Tin dan surat Al-Isra. Surat At-Tin ini tuh menyatakan bahwa manusia akan mengalami kehidupan yang hina atau jatuh martabatnya, termasuk juga kehidupan psikologi yang tidak nyaman atau mental yang tidak sehat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau surat Al-Isra ini tuh berbunyi pada ayat 82, menyatakan bahwa, "Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat atau suatu penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Terus ada surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini tuh, menyatakan, bahwa semua manusia itu marugi, celaka hidupnya, tidak tentram, resah, dan gelisah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabarannya. Eee, Terus ada surat Yunus. Surat Yunus ini tuh, mmm surat Yunus itu menyatakan, bahwa, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu, nasihat dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, terus ada surat Ar-Ra'd, yaitu pada ayat, 28, pada ayat 28 ini tuh, dengan berbunyi, Mmm, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati akan menjadi tentram atau bahagia. Makna zikir dalam surat Ar-Ra'd ini tuh, yang pertama yaitu ada men ada menggerakkan sholat baik fardu ataupun sunnah.
Terus ada yang kedua yaitu mengucapkan lafaz-lafaz tasbih, subhanallah, tahmid, yaitu alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan tahlil, yaitu la ilaha illallah dengan memahami apa yang dimaksud dalam inti surat tersebut. Nah, terus ada surat Al-Baqarah pada ayat 112 dengan menyatakan atau dengan berbunyi, "Tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebijakan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran atau kecemasan dan tidak pula kesedihan bagi mereka semua." Yang terakhir ada surat Al-Ahqaf, yaitu pada ayat 13 dengan berbunyi, "Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka telah tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula berduka atas keberduka-citaannya." Nah, ya. Nah, terus, maaf teman-teman, ini tuh ada, penyakit-penyakit hati manusia sebagai tanda bahwa mental yang tidak sehat, enggak tercantum dalam, PPT, tapi saya di sini akan coba menyebutkan beberapa. Yang pertama yaitu al-isyraku billah. Al-isyraku billah ini tuh seperti kayak menyekutukan Allah, seperti percaya kepada dewa, kayak balik lagi ke zaman dulu mungkin ya, kayak percayakah terhadap benda-benda kayak gitu kan, kepada nenek, nenek moyang, roh-roh kayak gitu. Nah, al-isyraku billah ini tuh menyekutukan Allah gitu, percaya akan dewa, percaya akan benda-benda yang memang dimistiskan gitu. Nah, terus yang kedua itu ada riya. Riya yaitu bersikap pamer, pamer yang, pengen dipuji oleh orang lain karena, eee, apa ya, pokoknya mah kayak pamer gitulah, pengen dipuji dengan pengen adanya pujian dari orang lain gitu. Nah, yang ketiga yaitu al-kufru illallah, yaitu menantang perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang keempat ada al-nifaks, yaitu bersifat ragu kepada Allah dan seseorang yang suka ingkar janji, berbohong, serta tidak amanah. Nah nah nah, mungkin nah, seseorang yang memiliki penyakit-penyakit hati yang tadi saya sebutkan di atas, maka dia telah mengidap penyakit rohania yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga termasuk pada golongan manusia yang asfala safilin atau memiliki kedudukan yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Esti. Perkenalkan, saya Alifa Nuraida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental dalam memperbaiki perilaku yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membentengi diri dari perilaku buruk. Dengan agama, seseorang dapat berhenti berperilaku buruk, mengingat bahwa hal-hal buruk dapat menimpanya suatu hari nanti. Nah, yang kedua, melatih hidup lebih sabar. Dengan mengenal agama dan menjalankan perintahnya, dapat menuntut seseorang bersikap sabar terhadap kepribadian orang lain. Yang ketiga, ada hidup menjadi lebih ikhlas. Dengan agama, seseorang akan bersikap lebih ikhlas dan menerima kenyataan dan pikiran serta jiwa akan lebih tenang dan damai. Boleh di next. Nah, selanjutnya hidup dengan sederhana. Dengan ajaran agama dianjurkan untuk hidup sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tanpa kepalsuan sehingga hidup menjadi lebih tenang.
Yang kelima, memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah pribadi yang memiliki etika dan tidak bersikap dengan berlebihan. Yang keenam, menghargai dan menghormati orang lain. Dengan menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat tanpa melihat status sosial, jabatan, kekayaan, suku, ras, dan agama. Dan yang terakhir, mengetahui batasan baik dan buruk. Dengan agama, seseorang dapat mengendalikan diri dari perbuatan buruk yang berdampak buruk bagi kehidupannya dan dapat meningkatkan perbuatan baik yang berdampak baik bagi kehidupannya. Jadi sesuai dengan uraian di atas, agama sangat berpengaruh pada kesehatan mental karena semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan agamanya, maka semakin tentram jiwanya dan dapat menghadapi kekecewaan, kesulitan, dan rintangan dalam hidupnya. Namun, semakin semakin jauh seseorang dari agama dan Tuhannya, maka semakin sulit untuk menemukan kedamaian dalam hidupnya dan batinnya. Selanjutnya, ada beberapa pengaruh. Jadi, dalam beberapa agama dapat menetapkan dan menekankan harapan pada anggotanya seperti harus menjadi sempurna, melakukan segala sesuatu dengan benar dan hidup dengan standar moral tinggi. Nah, karena tekanan dan harapan yang berlebihan, maka hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, depresi, dan perasaan tidak layak. Terus yang kedua ada diskriminasi dan intoleransi. Dalam beberapa agama dapat mendorong diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok lain, seperti kelompok agama, etnis, dan seksual. Sehingga dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam hidup seseorang. Yang ketiga, ada kontrol dan menindas. Beberapa agama dapat mengontrol hidup anggotanya secara ketat, membatasi kebebasan pribadi dan merampas hak-hak individu, sehingga dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan masalah psikologi lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati pengaruh agama terhadap kesehatan mental dan memilih pendekatan yang seimbang dan positif dalam praktik keagamaan, sehingga penting untuk mengatasi pengaruh negatif agama terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, selanjutnya ada peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan politik dan ekonomi dapat menyebabkan gaya hidup yang materialistik dan hedonistik di masyarakat, sehingga berdampak dengan meningkatnya dekadensi moral atau penyimpangan perilaku terhadap moral. Dekadensi moral berkaitan dengan lima larangan
dengan larangan 5M, yaitu yang pertama madat. Madat di sini itu seperti mengonsumsi narkoba dan miras. Terus yang kedua ada madon. Madon itu melakukan perbuatan berzina, prostitusi, dan free sex. Yang ketiga ada maling. Maling di sini maksudnya tuh seperti korupsi, mencuri, dan mencopet. Yang keempat ada main. Main di sini berarti bermain judi. Dan yang kelima ada mateni. Mateni di sini itu membunuh baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga cara untuk memecahkan masalah dekadensi moral adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan agama dan menciptakan lingkungan yang bersih dan terhindar dari kemaksiatan serta kemungkaran. Dengan pendidikan agama memberikan pembelajaran pada anak terkait penanaman keimanan kepada Tuhan, pembiasaan pembiasaan pen- pembiasaan menjalankan perintah dan kewajiban serta menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Naifi Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan implikasi peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, perlu dijelaskan kepada anak tentang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, contohnya salat, zakat, puasa, berdoa, haji, berperilaku jujur, dan belajar. Dan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya berbohong, mencuri, bermusuhan, memakan dan minuman haram, berzina, dan lain-lain. Sehingga orang tua, guru, orang dewasa lainnya harus memberikan teladan yang baik kepada anak sebagai cara untuk menanamkan kaidah agama. Pendidikan agama harus ditanamkan kepada anak sejak dini akan membentangi moral yang kokoh dan mampu mengontrol perilaku serta menjadi obat bagi gangguan jiwa. Selanjutnya, implikasi kesehatan mental terhadap agama dalam bimbingan konseling berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya yang pertama itu keyakinan agama dan kesehatan mental. Keyakinan agama dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang kesehatan mental dan cara mengatasi masalah kesehatan mental. Dalam bimbingan konseling, seorang konselor harus memahami keyakinan agama agar klien dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan harapan klien terhadap proses konseling. Dan yang kedua, itu ada peran agama terhadap kesehatan mental. Agama dapat berperan sebagai sumber dukungan dan mengatasi masalah kesehatan mental, namun agama juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental jika diterapkan secara keliru. Oleh karena itu, dalam bimbingan konseling, seorang konselor harus membantu klien memahami peran agama dalam kesehatan mental agar mereka membantu menemukan keseimbangan yang sehat antara agama dan kesehatan mental. Dan yang ketiga, mohon maaf. Dan yang ketiga, konflik agama dan kesehatan mental. Terkadang keyakinan agama dapat menyebabkan konflik dengan perawatan kesehatan mental. Sebagai contoh, beberapa agama memiliki stigma terhadap psikiatris atau menggunakan obat-obatan psikoterapika. Dalam hubungan konseling, seorang konselor harus membantu klien memahami dan meredakan konflik tersebut serta membantu menemukan solusinya. Dan yang terakhir ada
kesehatan mental dan spiritualitas. Meskipun dalam mengatasi masalah kesehatan mental, penting juga untuk membedakan antara kesehatan mental dan spiritualitas. Dalam bimbingan konseling, seorang konselor harus juga membantu klien memahami perbedaan antara kedua hal tersebut dan membantu menemukan permasalahannya. Dapat disimpulkan bahwa selama sesi konseling, seorang konselor harus peka dengan pengaruh agama terhadap kesehatan mental dan dapat membantu klien menemukan solusinya yang tepat untuk masalah mereka sendiri. Dalam contoh implikasi bimbingan konseling, di sini ada suatu kasus, misalnya anak nakal yang mudah diatur, yang tidak dapat mudah diatur, membuat onar di sekolah, dan permasalahan kebutuhan rumah tangga seperti beras sudah hampir habis, minyak sudah hampir habis, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut akan membuat seseorang mengalami stres, bahkan frustasi, bahkan juga mengalami gangguan jiwa. Gangguan stres dan depresi juga merupakan beberapa bentuk penyakit kejiwaan dan ketergantungan pada obat terlarang ataupun dalam menggunakan obat gangguan tidur pada yang akan menyebabkan tekanan darah di seluruh tubuh manusia. Tentu saja bahwa stres dan depresi bukanlah satu-satunya penyebab semua ini. Namun secara ilmiah telah dibuktikan bahwa penyebab gangguan kesehatan mental semacam itu biasanya bersifat kejiwaan. Eh, Kesibuk dalam kesehatan mental di dalam agama ada beberapa cara yang dapat mengatasi atau mohon maaf, di sini ada cara mengatasi frustasi terdapat dalam peran agama. Dan yang pertama ada agama menanamkan rasa untuk senantiasa pasrah, maksudnya pasrah atau tawakal dengan sepenuhnya hati atas usaha yang diinginkannya dengan menyadarkan kepercayaan kepada Allah yang menentukan dan memutuskan segala sesuatu yang ada, termasuk usaha untuk menanamkan pasrah itu sendiri. Tetapi tawakal juga benar dilakukan seseorang akan menjadi sarana yang paling efektif untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Kemudian apabila seseorang telah membuatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertawakal kepadanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada tujuan agama adalah membawa umatnya kepada kebahagiaan. Semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan umatnya sendiri dengan beragama yang dipercayai oleh manusia itu sendiri. Apabila seseorang senantiasa menyadarkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai yang akan muncul adalah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu akan yakin bahwa semakin kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran kita pun akan lebih bernilai lagi dan akan lebih mulia lagi. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keamanan, kenyamanan, maka itu pun akan terwujud dan menghilangkan rasa takut dalam dirinya. Dan yang ketiga ada agama senantiasa senapas dengan ilmu pengetahuan. Melalui Al-Quran, agama Islam memadukan insight, pengetahuan yang mendalam, ilmu pengetahuan dan dalam amal sosial untuk dipegang teguh oleh manusia. Artinya, Islam ini sangat mengedepankan ilmu pengetahuan dalam berinteraksi. Dalam syariat Islam yang benar, sempurna dan universal, telah memerintahkan untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan yang memiliki nilai manfaat bagi manusia sendiri. Saat ini sudah banyak disiplin ilmu bahwa nilai Islam senantiasa senapas dengan perkembangan
zaman. Dan yang keempat itu ada agama memadukan kepentingan manusia secara utuh dalam ruh, hati, dan tubuh manusia. Ruh, hati, dan tubuh manusia merupakan organ manusia yang tidak dapat dipisahkan dari organ-organ lainnya. Sebab jika salah satu tidak mendukung kegiatan lainnya, maka tidak akan mencapai keinginan itu sendiri. Dengan senantiasa menjalin komunikasi, misalnya dengan berzikir, sholat, dan ritual agama lainnya, di samping itu juga akan menjaga kebugaran tubuh jasmani dan rohani. Islam juga mengajarkan kita untuk makan makanan yang halal, sehat, minuman yang baik, sebagai bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi aspek tersebut. Dengan adanya perintah untuk menjaga ruh kita, karena nyawa itu hanya ada satu, tidak dapat digantikan oleh yang lainnya, tidak ada bisa digantikan, karena nyawa itu merupakan harta yang paling berharga di dalam manusia. Karena kalau sudah hilang nyawa, maka manusia tidak akan berbuat, berperilaku, dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti sehari-hari. Dan yang kelima, ada agama menjunjung tinggi akal manusia. Islam sangat menjunjung tinggi akal sehat, menghargai perannya, mengangkat kedudukannya, tidak mengekangnya, dan tidak mengingkari aktivitasnya. Dalam berbagai ayat Al-Quran, akal untuk mengamati keberadaan dunia, dan akal untuk mengkritisi segala ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Dengan adanya akal, manusia akan mengetahui rahasia-rahasia alam semesta dan fakta-fakta kehidupan. Agama menghormati kedudukan dan peran akal manusia. Dalam suatu riwayat Islam memberikan kabar buruk bagi mereka yang tidak menggunakan akal, maka mereka tidak akan melakukan tradisi dalam agama tersebut, tidak mengikuti leluhurnya dalam yang sudah ada, yang sudah dipercayai sebelum-sebelumnya. Dan yang keenam, ada agama mengakui perasaan manusiawi dan mengarahkannya ke arah yang benar. Perasaan merupakan sesuatu yang bersifat naluri atau insting dalam manusia, dan setiap manusia yang normal pasti memiliki perasaan. Islam bukanlah akidah yang mati dan statis, melainkan akidah yang hidup dan dinamis. Islam juga mengakui perasaan manusia dan mengarahkan kepada jalan sarana untuk menuju kebaikan dan kebahagiaan. Agama Islam mengendalikan perasaan cinta, benci, dan perasaan lainnya yang perlu diproses untuk mendapatkan pertimbangan yang matang, serta landasan yang kokoh dalam menentukan pilihan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang benar. Dan yang terakhir itu ada akidah Islam fleksibel dan mampu menjawab segala problem kehidupan. Islam diturunkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk pula dalam menyelesaikan konflik dan problematika dalam permasalahan di dalam agama yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Melalui agama ini, maka permasalahan seseorang dapat dipertemukan dalam penyatuan jiwa antar pemeluknya. Di dalam di dalam agama juga kita bisa membaca Al-Quran untuk menenangkan hati kita agar lebih nyaman lagi ketika ditimpa perilaku kita sebagai sebagaimana kita menjalankan perintah dari Allah SWT, dan sebagaimana kita mentaati dan mengikuti kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, baik. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai. Nah, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh nanti di kolom komentar. Nah,
Dapat disimpulkan bahwa agama sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengembangkan mental yang sehat. Agama berfungsi untuk memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Karena dengan agama, manusia dapat terhindar dari berbagai penyakit hati seperti ria, suuzon, takabur, dan lain sebagainya. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental dapat menjadi pencegah terhadap perilaku yang menyimpang dari moral agama dengan meningkatkan kualitas pendidikan agama yang jauh lebih baik. Menciptakan lingkungan yang bersih dan terhindar dari kemaksiatan serta kemungkaran. Oleh karena itu, penerapan pendidikan agama harus ditanamkan sejak kecil sehingga dapat meminimalisir perilaku yang menyimpang moral tersebut. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat ilmu yang tadi sempat kami jelaskan dan sempat kami sampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Makasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.